Subintervalnya itu dibagi jadi 4 bagian. Ini 7, 2, 5, dan 7. Oke, tadi semuanya yang masih simpel ya. Jadi kayak rumusnya itu pasti gitu. Nah, sekarang ada yang lebih kompleks, yaitu metode komposit. Yang pertama tuh ada metode trapezium komposit. Di sini tuh kita bisa menentukan nilai H dan nilai N-nya. Jadi hanya tuh B min A per N dengan N itu hmm, bilangan asli bebas. Semakin besar nilai N, semakin bagus hasil integralnya. Semakin berat. Jadi integralnya itu ya, setengah H. Terus di dalam kurung itu ada F0. Terus ada 2F1, 2F2, dan seterusnya sampai 2Fn-1, dan pada akhirnya jadi Fn. Jadi koefisiennya tuh ada satu di ujungnya, di ujung kiri dan ujung kanan, dan di tengah itu koefisiennya dua semua. Dan apa ya, nilai Fn-nya itu tergantung banyak subinterval yang kita ambil. Terus ada metode Simpson Composite. B min per N. Dan di sini tuh N-nya harus genap. Jadi integralnya. 3H. Dan polanya itu, pola koefisiennya itu 1, 4, 2, terus 4, terus 2 lagi, dan seterusnya. Jika nanti di belakangnya itu ada 2 Fn min 2, terus nih 4, dan yang terakhir satu lagi koefisiennya. Jadi koefisien yang di ujungnya tuh 1, terus di tengahnya itu 4, 2, 4, 2, 4, 2, 4, dengan yang yang nomor 2 dan kedua terakhir tuh pasti depannya 4. Makanya N itu harus genap biar bisa tercipta pola seperti ini. Ya, ya. Nah, oke. Selain metode komposit, ada lagi metode rekursif. Di metode rekursif ini, hmm, nilai H dari setiap iterasinya itu mengikuti pola B min A per 2 pangkat K. Sehingga di setiap iterasinya itu, nilai H-nya tuh bakal selalu lebih kecil setengah kalinya. Karena selalu dibagi 2. Jadi misalnya H0. H0-nya itu kan B min A per 2 pangkat 0 ya. Sama dengan B min A per 1. Jadinya T0-nya itu setengah H0. Ini karena cuma satu subinterval tuh berarti kayak metode trapezium yang biasa ya. Jadi cuma F0 plus F1. Terus H1 itu kan B min A per 2 pangkat 1. B min A per 2. Di sini kalau udah melewati T0, pola rekursifnya tuh mulai berlaku. Jadi T1 tuh dia bakal mengambil nilai rekursif sebelumnya, terus dibagi 2, terus ditambah dengan H yang bersesuaian di sini tuh H1, karena dia T1, terus dikali F1. Nah, kenapa F1? Karena F1 tuh adalah nilai F yang ganjil dari dari FF yang mungkin. Kalau cuma ada dua subinterval, F yang mungkin tuh cuma ada F0, F1, dan F2. Sedangkan yang ganjil cuma F1. Nih, misalnya di H2, ini kan jadi per 2 per 2 ya, berarti ada 4 subinterval. Nah, kalau gini kan ada F1 sama F3 kan yang ganjilnya. Jadi T2-nya itu nilai rekursif sebelumnya dibagi 2 plus H-nya,
terus semua yang ganjil. Nih, satu lagi lagi ya, di H3, ini ada 8 subinterval, jadi dia bakal ambil F1 plus F3 plus F5 plus F7. Karena kalau 8 interval kan maksimalnya itu sampai F8 ya. Jadi ada F5 dan F7-nya. Dan seterusnya ya. Oke. Dan terus proses ini biasanya dilakukan terus sampai memenuhi batas segala sih. Batas segalanya itu sampai TK di minus TK min 1 TK. Dimutlakin ya ini ya. Harus lebih kecil dari epsilon yang ditentukan. Itu biasanya kondisi penghentiannya. Kalau udah memenuhi batas segala. Ya. Terus ada Simpson rekursif. Ya. Metode Simpson itu kan menggunakan derajat polinom yang lebih tinggi ya daripada trapesium. Sehingga kalau dia di rekursif, iterasi yang diambilnya itu pakai iterasi si trapesium. Jadi SK. SK itu dia ngambil nilai trapesium. Jadi 4 kali trapesium dikurangi nilai trapesium iterasi sebelumnya. Dan kami 1 per 3. Nah, jadi misal satu sama dengan 4 T1 minus T0 per 3. Dan seterusnya ya. Oke. Nah, metode rekursif ini dipakai lebih lanjutnya lagi itu di metode Romberg. Jadi di metode Romberg itu konsepnya tuh menggunakan berbagai derajat polinom untuk mencari nilai integralnya. Jadi dimulai dari yang derajat paling rendah yaitu metode trapesium di T0, T1, T2, terus dilanjutkan dengan Simpson, ya, S1, S2, dan metode Boole, dan seterusnya. Oke. Nah, kita kan kalau mau melakukan penaksiran integral, dan kita mau hasilnya akurat, kita tuh ada dua pilihan. Kita bisa memperbanyak jumlah interval, itu yang akan terjadi kalau kita bergerak ke bawah pola ini. Ini nih memperbanyak subinterval. Atau untuk yang lebih akurat, kita juga bisa bergerak ke kanan, yaitu menaikkan derajat polinom. Oke. Nah, bentuk ini biasanya tuh disusun ulang ke bentuk yang lebih enak dilihat, yaitu metode bentuk Romberg itu yang serumus seperti ini. Jadi kayak disusun seperti matriks. Ini makin turun, 20, R30, terus ini jadi R11, R21, R22, R32, R33. Nah, tadi kan yang paling atas ini nih kan dari trapesium ya. Trapesium yang iterasi ke nol. Jadi R00 tuh rumusnya khusus yaitu yang trapesium ke nol, T0 sama dengan setengah H0 F0 plus F1 ya. Oh ya. Oh ya, ini kan metode rekursif ya. Pengambilan hanya tuh tetap ini ya, yang kayak yang trapesium rekursif tadi, yaitu B min A per 2 pangkat K. Ya. Nah, setelah itu, yang untuk RJ0, yaitu yang semua yang paling kiri ya. Yang semua paling kiri itu kan metode trapesium semua ya. Jadi mereka bakal mengikuti rumus trapesium rekursif. Yaitu nilai di atasnya, itu tuh berarti kayak trapesium sebelumnya ya. Satu, nol, terus ditambah yang bersusun berarti HJ. Dan ini semua F yang ganjil ya. Ini sama kayak yang di trapesium rekursif tadi. Caranya sama persis. Oke, terus makin ke kanan, itu rumusnya bakal beda lagi. Gua ambil RIJ. Ini nih rumusnya adalah 4 pangkat J. Berarti sesuai kolomnya ya. Kali titik di kirinya. Berarti R I-nya min 1 ke kirinya. Terus dikurang titik di kiri atasnya. Berarti RI min 1. Terus J-nya juga min 1. Ini per 4 pangkat J min 1. Nah, makanya kan tadi yang metode Simpson rekursif itu rumusnya 4T1 dikurang T0 per 3. Dari sini asalnya. Terus metode Romberg ini juga biasanya dilakukan sampai batas galak tertentu.
Itu batas galaknya kalau Romberg DC dikurang J-1, J-1 itu lebih kecil dari epsilon yang dipilih. Nah, jadi yang diambil tuh nih ya, RJJ itu kan berarti kan baris dan kolomnya sama. Berarti yang diambil tuh diagonalnya. Terus jadi ini diagonal dikurang diagonal. Nah, maksudnya diagonal dikurang diagonal sebelumnya. Jadi misal R11 dikurang R00 per R11. Kalau masih belum sampai epsilonnya nanti dilanjutin sampai R22 min R11 per R22 dan seterusnya. Ya. Oke. Terus selanjutnya tuh ada metode Gauss-Legendre. Nah, ini nih khusus untuk integral yang batasnya tuh dari min 1 sampai 1. Jadi, untuk integral yang dengan batas ini, dia ini bisa ditaksir dengan suatu bobot tertentu dan untuk nilai X tertentu. Jadi kayak nilai W sama X-nya tuh tetap plus W2, Fx2, dan seterusnya. Ini bisa disesuaikan jumlah titik dan jumlah bobotnya. Oke, jadi misal nih, Gauss-Legendre, sorry, Gauss-Legendre dua titik itu integral min 1 sampai 1 fx dx-nya nilainya bisa sama dengan f min akar sepertiga plus f akar sepertiga. Terus Gauss-Legendre tiga titik. Itu integral dari min 1 sampai 1-nya itu bisa sama dengan 5/9 f minus akar 3/5 plus 8/9 f0 plus 5/9 f akar 3/5. Karena masih bisa dilanjutin ke titik-titik yang lebih gede. Cuman untuk soal ujian harusnya maksimal 3 titik sih. Soalnya untuk di atas itu udah mulai nggak berbentuk angkanya. Oke, nah tapi tentunya nggak semua integral tuh batasnya dari min 1 sampai 1 kan. Oleh karena itu ada metode untuk merubah batas integral dari AB fx dx menjadi min 1 t dt. Oke, jadi misal kita punya AB fx dx. Nah, cara template-nya itu adalah dengan B plus A per 2 ditambahin B min A per 2 T kali B min A per 2 dt. Nah, jadi B min A per 2-nya ini bisa kita keluarin dari integralnya. Ini min 1 sampai 1 F B plus A per 2 B min A per 2 dt. Ya. Ya, mungkin aku bakal contohin yang Gauss Legendre pakai soal UAS 2 tahun lalu. Bentar ya. Oke. Jadi kita punya integral dari 0 sampai 1 sin 3/2 pi x min 1 kuadrat x. Nah, di bagian A dia tuh nyuruh transformasi T sama dengan AX plus B agar integralnya tuh menjadi min 1 sampai 1. Hmm, maksud dari transformasi di sini itu eh, kan kita mau somehow mau rubah dari 01 fx dx menjadi min 11 ft dt.
Nah, maksud transformasi itu ketika X-nya 0, kita mau batasnya itu jadi T sama dengan min 1. Oke. Batas bawahnya. Untuk batas atasnya, kalau X-nya 1, T-nya tetap 1. Nah, ini yang kita manfaatin untuk membuat transformasi T sama dengan X plus B atau transformasi linear. Jadi, untuk X sama dengan 0, T-nya sama dengan min 1, kan T sama dengan X plus B. Jadi, min 1 sama dengan 0 plus B. Dapat B-nya min 1. Terus, untuk X-nya 1, T-nya juga 1. Dan T sama dengan X plus B, 1 sama dengan A plus min 1 ya. Dapat A-nya tuh 2. Oke. Jadi kita dapat bentuk T sama dengan 2X plus, salah, sorry, 2X min 1, atau X-nya itu hmm, T plus 1 per 2. Ya, jadi bentuk integral 01 sin 3 per 2 pi 2X min 1 kuadrat dx-nya bisa kita rubah menjadi min 1, 1 dengan transformasi ini. Jadi sin 3 per 2 pi. Nah ini X-nya tuh yang sesuai transformasi kita tadi. Ini kan X-nya tuh kan T plus 1 per 2 ya. 2 min 1 kuadrat. Ya, ada X-nya tuh ini ya. Ini kan tadi X-nya tuh jadi T per 2 plus 1 per 2 ya. Berarti dx-nya sama dengan setengah dt. Yes. Berarti ini setengah, eh, keluar. X sama dengan, X sama dengan, ya deh bener, setengah dt. Ya, berarti integral ini min 1 sin 3 per 2. Ini setengah gue pindahin ke depan aja, setengah. Oke, nah terus praktiknya yang dalam kurung ini, kan 2 bagi 2-nya habis ya. Terus T plus 1 kurang 1. Berarti sisa T dong, sisa T kuadrat. T kuadrat dt. Udah. Jadi yang A, itu harusnya ini. Melakukan transformasi T sama X plus B agar integral di atas menjadi 1 min 1 FT dt. Ini bentuknya. Nah, sebenarnya kalian kalau mau pakai rumus template ini, bakal ketemu hasil yang sama. Bisa kalian coba sendiri ya kalau mau. Oke, terus yang B-nya disuruh hitung nilai dari integral ini menggunakan Gauss-Legendre 2 titik. Oke, jadi nilainya kan sekarang udah jadi setengah min 1 sin 3 per 2 pi t kuadrat dt. Oke, ini kan batasnya udah min 1 sampai 1. Ini udah bisa kita pakein si pembuatan dari Gauss-Legendre. Oke, jadi karena ini cuma 2 titik, jadi setengah F minus akar sepertiga plus F akar sepertiga kan. Ini sama dengan setengah F minus sepertiga itu berarti sin 3 per 2 pi ini min akar sepertiga kuadrat ya plus ini 3 per 2 pi untuk akar sepertiga ya. Ini akar sepertiga kuadrat. Oke. Ini sama dengan setengah ini sin. Oke. Ini kan kalau dikuratin jadi sepertiga ya. Jadi sin setengah pi ya. Plus sin ini juga sama ya. Sin setengah pi juga.
Sin setengah pi itu berarti sin 90 ya. Jadi ini satu, ini juga satu. Sama dengan satu. Oke. Oke. Untuk yang bab integral numerik kayaknya gue sampai sini. Untuk bab ini ada yang mau nanya dulu nggak? Maaf kawan, itu untuk backgroundnya bisa tolong diganti ke yang lebih cerah nggak ya warnanya? Oh ya, bentar ya. Hmm, ini udah mendingan nggak? Bentar. Tapi kalau gitu gue ganti tintanya. Ini mendingan nggak? Yang itu oke. Sorry ya, yang ini tintanya kalau ini tintanya jelek warnanya. Udah terlanjur. Oke. Jadi yang integral pada aman ya. Kalau aman, kita lanjut ke materi masalah nilai awal. Hmm. Jadi, yang pertama itu di masalah nilai awal itu kita pasti akan berbicara dengan persamaan diferensial. Di persamaan diferensial itu bentuknya adalah fungsi yang menerima masukan T dan Y. Dalam soal itu biasanya bentuk ini dinotasikan dengan Y aksen. Oke. Dalam soal biasanya juga akan diberikan nilai awal. Itu dia nolnya. Terus juga persamaan diferensial itu biasanya diberikan dengan selang AB. Itu selang untuk T. Selang untuk nilai T-nya. Dengan hanya itu step size. Step size untuk T sama dengan B min A per N. Dengan N itu jumlah subinterval juga ya. Kayak integral tadi. Nah, itu jumlah subinterval. Dan T K itu adalah A plus K kali H. Ya, kita bakal mulai dari metode yang paling simpel, yaitu metode Euler. Jadi di sini kita tuh bisa menaksir nilai dari YK plus satu dengan YK sebelumnya plus H kali F PK YK. Ya, ini metode yang paling simpel. Ini sangat straightforward ya. Terus ada metode Hume. Metode ini sebenarnya menghitung dengan dua step ya. Yang pertama itu kita nyari nilai P, PK plus satu yang merupakan metode Euler. Nah, terus baru untuk mencari taksiran nilai Y-nya itu menggunakan YK plus H per 2 ini TK YK plus F TK plus satu dan si yang P yang kita taksir tadi. Ya. Baru selanjutnya ada metode Taylor. Itu untuk method. Selanjutnya itu TK plus H. Ini bisa kita taksir dengan si TK plus Y aksen TK kali H plus ya turunan kedua TK kali H kuadrat per 2 faktorial plus turunan ketiga pangkat 3 per 3 faktorial dan seterusnya. Harusnya kalian udah familiar ya dengan bentuknya ideal ini. Oke. Nah, untuk mendapatkan turunan-turunan ini, eh, kita dapatkan misal terbentuk ya. Jadi misalnya turunan kedua, ini kita dapatkan dengan menurunkan parsial si aksen
terhadap T plus turunan parsial si Yaksen terhadap Y kita kali dengan Yaksen. Terus misalnya untuk turunan ketiga, kita turunkan lagi yang turunan kedua per T plus turunan parsialnya si yang turunan kedua ini per Y lagi kali Yaksen. Jadi begitu terus polanya. Ya, misal ya, misal Y aksennya itu T min Y per 2. Nah, tadi kan aku bilang ya turunan keduanya itu parsial per T plus parsial turunan pertama ini dia kali ya aksen ya. Oke. Kan kalau diparsialkan terhadap T menjadi setengah, terus kalau diparsialkan terhadap Y juga jadi setengah kan. Nah, terus kita kali ya aksen. Oke. Nah, tapi ya aksen ini jangan dibiarin ya. Ya aksen ini dijabarin lagi sesuai sesuai informasi. Jadi kan kita tahu ya aksennya itu T min Y per 2. Berarti sama dengan setengah minus T per 4 plus Y per 4 ya. Nah, lanjutin lagi turunan ketiganya tuh parsial yang kedua tuh T parsial terhadap E kali Y aksen. Oke. Ini kan tadi masuk akhirnya tuh ini ya. Hmm. Kalau kita turunkan terhadap T, dapatnya tuh min seperempat. Kita turunkan terhadap Y, dapatnya juga seperempat. Terus dikali ya aksen yang ininya. Sama dengan min seperempat plus seperempat. Ya aksennya oke yang awal tadi T min Y per 2. Oke. Dan gitu seterusnya. Turunan ini dicari biasanya ya, di soal itu biasanya dikasih tahu mau sampai turunan kedua atau turunan ketiga buat menginterpretasi nilai si YTK plus H ini. Hmm. Selanjutnya itu metode Mishkuta orde 4. Ya, untuk umumnya itu YK plus satunya adalah YK plus H per 6 F0 ini 2 F1 2 F2 eh salah nggak mulai dari F0 sorry ini tuh dari F1 2 F2 plus 2 F3 plus F4. Jadi untuk F1 itu cuma F TK plus YK. Kalau untuk F2 sama dengan F si TK ini ditambah dengan H, YK-nya juga H per 2 ya. YK-nya ditambah H per 2 kali si F1 yang udah kita hitung sebelumnya. Terus F3 ini F TK plus H per 2 lagi. YK plus H per 2 kali F2. Dan F4 itu F TK plus H YK plus H F3. Oke. Ini harusnya ada formula ya dari praktikum ya. Oke. Baru kita lanjut ke ini prediktor korektor. Jadi prediktor korektor itu model pertama yang dikenalinnya itu ada prediksi, ada apa ini? Ada fosfor ya. Jadi ini mirip dengan metode Hume sebenarnya dua langkah, cuman lebih kompleks saja sih. Jadi dia ada ngitung nilai P-nya yang berasal dari HK plus H per 24 minus 9 kami 3 plus 37 HK min 2 min 59 HK min 1 plus 55 FK. Nah, FK ini apa artinya? Jadi FK itu adalah F TK GK. Ya. Jadi kalau misal ya FK min 1 tuh berarti tinggal F TK min 1 TK min 1. Ya. Ini kan baru P-nya. Jadi GK plus satunya itu ada rumus lagi. GK plus H per 24 FK min 2 minus 5 FK min 1.
plus 19 FK plus 9 FK plus 1. Nah, FK plus 1 itu adalah F dari sorry, F dari TK plus 1, koma, ini si PK plus 1 yang kita hitung tadi. Ya, ini bentuknya emang jelek sih. Jadi semangat aja yang ngapalinnya. Terus ada metode Mills-Simpson. Untuk P-nya, ini mengambil ya K-3 plus 4 H per 3 kali 2 FK-2 minus FK-1 plus 2 FK. Dan si YK-nya itu, satunya itu YK-1 plus sepertiga H FK-1 plus 4 FK plus FK plus 1. Dengan definisi FK dan FK plus 1 itu sama kayak tadi ya definisinya ya. Ya. Terus yang terakhir di preferred corrector tuh ada metode Hamming. Untuk type P-nya itu sama kayak Mills-Simpson ya. Satu tiga. Hmm. Yang beda tuh dia nilai Y-nya. Itu 1/8, 9 YK minus YK min 2 plus 3/8 H minus FK min 1 plus 2 FK plus FK plus 1. Oke. Terus di bab masalah nilai awal ini lagi ada masalah tentang sistem persamaan diferensial dua dimensi. Dua dimensi itu artinya apa? Dua dimensi itu sekarang nah, apa sih? Persamaan diferensialnya itu mengandung tiga parameter, yaitu T, X, dan Y. Kan biasanya itu cuma T sama Y doang ya, cuma dua parameter, nah sekarang ada tiga. Dan biasanya itu ada dua fungsi, itu fungsi X dan fungsi Y. Nah, tapi inputnya itu sama antara kedua fungsi ini. Dan juga biasanya itu diberikan nilai awal. Oke. Jadi, metodenya itu sebenarnya sama kayak metode-metode yang udah kita kenal sebelumnya, cuman dimodif aja karena apa? Karena parameter untuk inputnya itu bertambah. Jadi misalnya metode Euler ini kan udah kita kenal sebelumnya, cuman bakal berubah sedikit karena perubahan parameter ini. Jadi kita kalau mau naksir XK plus 1, nah, bentuk umum itu masih sama. Jadi cuma XK plus H, F, dan parameter-parameternya. Jadi ya kayak, sorry, parameter nol. XK, FK, XK, dan YK. Nah, terus kita kasih juga YK plus 1. Nah, rumusnya tinggal YK plus H. Nah, tadi kan Y itu fungsinya pakai fungsi G ya. Jadi ini kita pakai G, TK, XK, YK. Dan mengerjakannya itu harus selang-seling ya. Jadi misal nih, X1 sama dengan X0 plus H kali F, T0, X0, T0. Kita harus menghitung Y1 setelah X1. Y0 plus H, Y, T0, X0, T0. Nah, kenapa harus selang-seling seperti ini? Karena baliknya, kalau kita mau menghitung X2, kita kan nilai itu X1 plus H kali F. Nah, inputnya tuh lihat inputnya tuh ada T0, X0, dan Y0. Sorry. Inputnya itu T1, X1, dan Y1. Ini kan ada inputan Y1 ya, dan Y1 ini perlu kita hitung di iterasi sebelumnya kan. Oleh karena itu harus selang-seling. Dia begitu juga untuk Y. Jadi ya untuk menghitung Y2 ini kita otomatis harus menghitung X1 dong, biar bisa dapetin input si X1 di sini. Oke, dan seterusnya. Nah, dan
Perubahan parameter ini bisa digunakan untuk semua metode sebenarnya. Jadi bakal dicontohin lagi tuh di metode Runge-Kutta OD4 untuk yang dua dimensi ini. Jadi tinggal dibikin dua aja. Jadi kayak X3 plus 1. Ya sama. Satu plus 2 F2 plus 2 F3 plus F4 plus 1. Kan gitu kan fungsi G. Jadi F1 sama dengan F TK XK TK. Terus G1 sama dengan G TK XK TK. Nah, sama kayak tadi, hitungannya juga harus selang-seling. Karena parameternya itu saling bergantung gitu loh. Antar tiap iterasi. Jadi misal, ini kan F2, dia tentu saja membutuhkan TK plus H per 2. Nah, XK-nya plus H per 2 F1. Nah, dia butuhin ini. Dia butuhin nilai G1. Ya, itu pula G2. Sorry, G2 tuh G ya. Berarti ini XK H per 2. Dia butuh F1. XK plus H per 2. G1. K plus H per 2. Sorry. Plus H per 2. G2. Terakhir 4 G4. Udah deh. Oke. Untuk yang masalah nilai awal ini ada yang mau ditanyain nggak? Karena lebih ke hafalan sih, apalagi yang si korektor ini. Dia. Kan untuk yang dua dimensi gini kan sama kayak biasanya, cuman kayak sekarang jadi ada dua fungsi dan harus selang-seling gitu aja bedanya. Hmm, Gimana gimana? Aman nggak yang masalah nilai awal? Hmm. Gimana? Kita lanjut ke bab yang paling susah ya, PDP. Diferensial parsial. Pertama itu persamaan eliptik. Persamaan eliptik itu bentuknya turunan kuadrat dari U atau X ya plus X kuadrat X y plus Y kuadrat sama dengan 0. Ini bentuknya. Terus kita bakal masuk ke memilih grid. Jadi grid ini dibagi dua bagian, yaitu horizontal dan vertikal. Untuk horizontal, biasanya di soal itu akan diberikan suatu batas. Batas berupa A sampai B dengan hanya ini B min A per N. Sehingga tiap nilai X itu adalah A plus I kali H. Nah, jadi bentuknya ini gridnya itu dua dimensi ya. Terus kita juga yang vertikal. Kita anggap batasnya itu misal CD. Terus dia tuh ada step size-nya, itu K, B min A. Kok B min A sih?
D min C per M, dan untuk tiap nilai Y-nya, jadi jawab ambilnya itu C plus J kali K. Oke. Nah, untuk variasi soal dari persamaan eliptik ini pasti mirip-mirip kayak soal PR kemarin sih, nggak mungkin jauh-jauh. Tadi aku coba ambil ya. Jadi ini PR kemarin ya. Dia tuh ada logam, bentuknya itu persegi, ukurannya tuh 1 meter kali 1 meter. Oke, anggap ini. Sorry, nggak petak ya. Satu, 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 satu. Terus dia mau ngambil delta X sama dengan delta Y sama dengan 0,25. Nah, ini nih sama dengan H dan juga sama dengan K. Ya, terus ini ada ya persamaan elipsnya kayak biasa. Terus dikasih tahu batas X-nya itu dari 0 sampai 1 ya di soalnya. Dan batas yang Y-nya itu atau batas vertikalnya itu juga dari 0 sampai 1 dari soalnya. Terus juga dikasih informasi tambahan untuk suhu-suhunya. Untuk U, U 0 Y, hasilnya suhunya bakal 0, UX0 suhunya bakal 0, dan UX1 suhunya bakal 100 X, dan U1Y itu suhunya bakal 100 Y. Yang A itu disuruh gambarin grid dan diskrit terhadap lempeng logam tersebut. Oke, jadi kan kalau hanya tuh 0,25 ya, itu kan B min A per N. Kalau 0,25 sama dengan 1 per N, berarti N-nya itu ada 4. Berarti kita bakal bagi menjadi 4 kotak secara mendatar. Nah, untuk K sama dengan 0,25, itu D min C per M. Jadi 0,25 sama dengan 1 per M. Dapat M-nya jadi 4 juga. Jadi kita bakal mendapatkan grid dengan kotak 4 kali 4. Oke, coba digambarin ya. Hmm. Berarti kan kita sampingnya ada 4. Ini berarti bakal ada 1, 2, 3, yang 4. Terus ke atas juga ada 4 ya. Berarti di sini bakal ada 1, ya 2, ya 3, dan ya 4 ya. Ya, sini tuh ada 0, ada Y0 lah. Ya, kita bikin dua kotak 4 kali 4. Tadi itu kan definisi dari, ntar aku belum bilang ya. Wah, udah deh. Definisi dari X itu kan A plus IH, dan definisi dari YJ itu C plus J kali K. Berarti X1 ini, X1 itu kan berarti 0 plus 1 kali H, di mana hanya tuh 0,25. Jadi ini nih nilainya tuh 0,25, ini nilainya 0,5, ini 0,75, dan ini 1. Yang hal yang sama juga berlaku untuk si partisipasi Y-nya. Jadi ini 0,25, ini 0,5, ini 0,75, dan ini 1. Oke. Terus kan kita dikasih informasi suhu-suhunya ya. Tadi untuk U 0 ya, berarti itu kan suhu X-nya 0, dan untuk nilai Y berapapun suhunya bakal selalu 0. Nah, itu yang mana? U 0.
Y sama dengan nol. Sumbu X-nya berarti kan sama dengan nol. Dan Y berapa? Berarti semua di sini dong. Jadi semua di sini nih suhunya bakal nol. Suhunya bakal sama dengan nol. Terus ada lagi informasi UX0 sama dengan nol. Artinya, berarti suhunya tuh berarti yang suhu semua di sini kan, yang Y-nya nol. Nah, ini juga bakal memiliki suhunya nol. Nah, terus ada fungsi suhu untuk UX1. Berarti untuk sembarang X di Y sama dengan satu. Berarti semua yang di atas ini kan. U, U, X1 sama dengan 100 X fungsi suhunya. Terus ada U1Y sama 100 ya. Berarti yang ini. Semua yang di sini tuh U1Y sama dengan 100 ya suhunya. Oke. Nah, jadi kan kita tahu kan suhu di ujung-ujung sini, suhu di baik sisi kiri, kanan, atas, bawah ini kita tahu semua. Nah, masalahnya untuk suhu-suhu yang di tengah-tengah lempengan logamnya, kita nih, misal di sini nih, kayak kira-kira berapa suhunya. Nah, kita kan nggak tahu ya, kayak nggak ada persamaannya ya untuk menghitung suhu suhu di tengah-tengah sini. Oke, jadi sini nih ada total 9 titik. Kalau gridnya seperti ini, ada 9 titik yang kita ketahui suhunya. Bisa kita labelin P1, P2, P3, P4, P5, P6, P7, P8, P9. Ya. Nah, kalau yang bagian A kan cuma saya gambarkan berarti sampai sini doang. Baru nih di bagian B. Dia suruh menentukan sistem persamaan linear yang harus diselesaikan. Jika skema numerik yang didapatkan adalah 4 WIJ min WI plus 1J min WI min 1J min WIJ plus 1 min WIJ min 1 sama dengan 0. Oke. Jadi definisi dari WIJ adalah suhu untuk posisi XI, YJ. Oke. Nah, gimana cara memakai rumus itu? Ini kan ada 9 titik ya yang nggak kita ketahui. Jadi misalnya aku ngambil titik P1. Di P1 kalau kita ikutin rumusnya, itu tuh 4 W1 dikurang WI plus 1J. WI plus 1J itu kan berarti ke ke kanan satu grid kan. Karena I itu jumlah langkah untuk X-nya. Jadi ini UXI kan. Dia bakal ke kanan satu, yaitu P2 atau aku bikin W2. Terus itu dikurangin dengan WI min 1J, itu titik di kirinya. Nah, P1 di kirinya itu kan di sini ya, kirinya. Nah, itu tuh kita tahu nih nilainya. Yaitu W03. Yaitu W di posisi X0 dan Y3 kan ini. X0, Y3. Terus dikurangin lagi dengan titik di WIJ plus 1. Berarti di atasnya. Nah, di atasnya itu kan di sini. Di sini juga kita ketahui nilainya karena ini di ujung. Itu posisi di X1, Y4 kan berarti W14. Oke. Dan terakhir dikurangi dengan WIJ-1, yaitu titik di bawahnya. Nah, titik di bawahnya ini P4 yang tidak kita ketahui. Jadi kita tulis W4 juga. Ini sama dengan 0 ya, sesuai persamaan yang diberikan. Nah, yang perlu kita kelompokin itu yang tidak kita ketahui suhunya. Jadi yang nggak kita ketahui itu kan ada 4W1 minus W2 minus W4. Nah, sedangkan W03 dan W14 tuh kita ketahui karena mereka di ujung. Ya. Oke. Nah, ini kita lakukan terus. Jadi misal P2 P2 itu kan tadi kalau kita hitung polanya 4W2 dikurangin yang di kanannya yaitu W3. Terus di kirinya kan P1 kita nggak ketahui jadi W1. Terus dikurangin yang di atasnya. Nah, di atasnya ini kita kita tahu yaitu nah ini kan dia di X2 sama Y4 ya, berarti W24. Oke, terus dikurangin sama di bawahnya W5 sama dengan 0.
Terus kita pindah ruas lagi. Oke, ini bakal kita lakuin terus ya. Ini aku langsung aja ya, sesuai jawaban PR ku kemarin. Karena circuitnya sama kurang lebih. P4 tuh 4 min W5 min W2 sama dengan 0,2. Terus P5-nya W5 W6. Terus intinya nih bakal dilanjutin terus sih sampai P9. Oke. Nah, terus aku bilang nih kan tadi yang di dua kanan tuh kita ketahui ya nilainya ya. W03. Misal nih, W03. W03 tuh kan berarti yang ya X0 Y3 di sini. Ya suhunya 0 kan. Sama dengan 0 plus W14 itu WX1 Y4. Berarti mengikuti rumus ini 100X. Nah, 100X. Oke, di sini kan W14 kan berarti X1. X1 tuh 0,25 kan. 0,25 1 sama dengan 100 kali 100 kali X berarti 100 kali 0,25 sama dengan 25 derajat kayak di situ ya. Oke, ini di sini juga berlaku. W24. W24 itu berarti kan U X2 ya. X2-nya tuh ini kan 0,5 0,5 terus Y4 tuh 1 sama dengan 100 kali X 100 kali 0,5 sama dengan 50 dan seterusnya. Nah, intinya kan kita bakal dapat suatu persamaan linear kan. Ada 9 persamaan linear kan. Ada P1, P2, P3, P4, P5 sampai P9 kan yang kayak gini terus. Nah, ini nih bisa kita susun menjadi matriks. Matriks. Nah, ini W1, W2 sama dengan nah, ini hasilnya kita dapat tadi. Misalnya untuk P1 tuh 25, untuk P2 tuh 50 dan seterusnya. Bisa dikira itu satu. Nah, yang di sini apa? Nah, ini mirip-mirip Alinda sih. Jadi, ini kan P1 itu kan 4W1, berarti isinya ada 4. Terus W2-nya tuh -1, oke, terus nggak ada W3 kan. Oh, terus W4-nya juga -1. Oke. Terus sisanya dari W5 sampai W9 tuh nggak ada semua kan, berarti nol semua. Berarti ada 1, 2, 3, 4, 5 ya. Oke, jadi matriksnya tuh karena kita ada 9 persamaan dan ada 9 variabel, matriksnya bakal berkurang 9 kali 9 dong. Oke, karena ini mirip banget sama Alinda, gue yakin bisa diselain sendiri ya, sampai ke bawah semuanya. Nah, intinya gitu. Jadi kita dapetin sistem matriks nih untuk nyelesain sistem persamaan linearnya. Ya tujuan kita bikin matriks gini tuh tentunya untuk nge-solve dong. Untuk nge-solve W1, W2, W3, W4, W5, W6, W7, W8, W9. Itu tuh berapa? Jadi kayak kita dapetin suhu untuk setiap titiknya. Gitu deh intinya. Untuk yang eliptik, harusnya bentuk soalnya itu cuma gini doang sih. Kayak nggak ada variasi lain harusnya. Nah, baru deh kita masuk ke yang, ya kok B sih? Sorry. Persamaan diferensial parabolik. Jadi ini persamaan parabolik ini memiliki bentuk umum parsial U X T per T sama dengan alfa kuadrat parsial kuadrat U X T per parsial X kuadrat. Ya, yang pertama tuh ada metode beda maju untuk parabolik.
Jadi yang mau kita taksir itu, kita mau taksir nilai dari W untuk setiap iterasi J. Ntar, nanti aku bakal jelasin J itu apa. Jadi bentuk umumnya tuh satu min 2 alfa kuadrat kali K per kuadrat WIJ plus alfa kuadrat kali K per H kuadrat WI plus satu J plus WI min satu J. Oke. Jadi di metode beda maju ini ada parameter X. Jadi ini menerima parameter X dan T kan. Nah, jadi ada H, yaitu step size untuk X. Jadi X itu bakal hmm, itu bentuknya bakal I kali H. Terus K. K itu step size untuk parameter T. Jadi TJ sama dengan J kali H. Nah, ini kan dilihat dari bentuk ini ya, WI J plus satu. Jadi yang selalu bertambah iterasinya itu si nilai J-nya. Jadi kita tuh mau mencari W untuk J tertentu di metode parabolik. Oke. Nah, di metode beda maju ini ada skema untuk menentukan stabilitasnya. Apakah metode ini layak dipakai atau enggak? Yaitu lambda. Yang rumusnya itu adalah alfa kuadrat kali K per H kuadrat. Kalau lambdanya lebih kecil atau sama dengan setengah, maka skema ini stabil. Skema ini stabil dan dapat digunakan. Oke. Untuk contoh dari ini aku bakal pakai PR kemarin juga ya, area. Nah, ini PR kemarin. Oke, mungkin aku bakal hmm, perlihatkan dulu bentuk persamaannya. Jadi kan persamaan levelnya itu dia ngasih partial U per partial T sama dengan partial kuadrat U per partial X kuadrat kan. Nah, ingat bentuk umum dari persamaan diferensial parabolik. Yaitu ada alfa kuadrat nih di depan ininya. Nah, kalau di sini nggak ada koefisien apa-apa, otomatis kita bisa menyimpulkan alfa kuadratnya sama dengan satu kan. Oke. Jadi dengan batas-batas ini di bagian A, dia mau nanya kalau hanya 0,5 dan K-nya 0,05, apakah skema ini stabil? Oke, jadi kita tinggal ngitung lambdanya, itu alfa kuadrat kali A per K kuadrat. Sama dengan satu kali 5 kali 10 pangkat min 2 per 5 kali 10 pangkat min 1 kuadrat sama dengan min 2. Oke, sama dengan 1/5 ya. Ini kecil dari setengah kan? Berarti skema ini stabil. Yang ini. Itu menyuruh untuk menggunakan metode beda maju ini untuk mengukur hampiran dari U, XI di ini ya. K-nya sama dengan, oh, bukan K sih bilangnya. Apa ya? T. T sama dengan 0,1. Oke, untuk menghitung ini. Hmm,
Kan rumus WIJ plus satu itu kan membutuhkan parameter WIJ, yaitu nilai W di suhu, jadi maksudnya nilai W di J sebelumnya ya. Nah, jadi kita harus nyari dulu WI untuk J0 dong, otomatis dari awal. Kan kita nggak ada informasi apa-apa ya. Jadi kita perlu nyari dulu pas, apa ya, pas stepnya masih nol, literally pas awal banget. Yang stepnya tuh masih nol semua. Jadi kayak dari paling awal banget nih. W, nol, nol. Oke, mungkin ntar ya. Sebelum itu aku perlu jelas dulu kalau WIJ itu adalah W, bukan W sih. Tetap, U dengan inputan XI dan TJ. Oke. Jadi misal W00, nah, itu U dengan input X0 dan T0. Oke. Hmm. Kalau em, kalau T-nya masih nol, dia tuh mengikuti rumus ini. Jadi misal nih W00, itu kan UX0 sama T0 ya. Di sana bisa ngikutin ini sih, bisa ngikutin ini, bisa juga ngikutin ini. Ya kalau ngikutin U0T sama dengan nol. Atau bisa juga ngikutin yang bawahnya, UX0 sama dengan F X0 ya. Sama dengan sinus Pi kali X0. Nah, X0 ini apa? X0 itu kan I kali H ya. Ya, maksud aku, X itu kan I kali H. Berarti X0 itu kan 0 kali H atau nol. Berarti sama dengan sin, kalau X0 nol berarti sin 0 kan sama dengan nol. Tuh. Jadi mau pakai yang U0T atau UX0 sama-sama nol ya hasilnya ya. Baru kita bisa hitung lagi W10. W10 ini berarti udah harus pakai yang rumusnya UX0 ya. Berarti ini gue pakainya UX. Gue tadi lupa. 0, 0, 1, 0. Sama dengan H1. Sama dengan sin pi X1. Sama dengan sinus 0,5 pi. Sama dengan sin 91. Oke. Aku, aku tadi kan lupa jelasin ini deh, X-nya deh. Jadi kan, apa ya, X kita kan dari 0 sampai 2 ya. Otomatis kita bakal punya X0 sama dengan 0. Terus tadi aku lupa bilang lagi. Tadi kan H kita 0,5 ya. Berarti kita punya X1-nya tuh kan I kali H. X itu kan I kali H. Berarti nambah sebanyak H dong setiap kali X. Jadi X2 ini 1, 1,5. Dan terakhir X4 tuh sama dengan 2 ya. Karena batasnya itu cuma sampai 2. Ini ada, kita lanjutin terus. U20 sama dengan UX20. X2. X2 tuh 1 ya. 1 kali pi. Sin 180 itu 0. X30. Ini 1,5 pi. Berarti 270 derajat min 1. Dan terakhir tuh W40 ya. Di sini nih X-nya udah 2 nilainya. Sin pi kali X4 sama dengan sin 2 pi. 160 derajat tuh 0. Atau nih bisa juga sebenarnya pakai rumus tadi sih. Di sini dikasih U2T itu pasti sama dengan 0. Ya, ya sama aja sih. Ya udah. Oke. Nah, kalau udah dapetin semuanya untuk yang J sama dengan 0, nah kita bisa mulai nih ngitung naik untuk nilai J-nya. Jadi kita udah bisa ngitung W01 at least. Nah, jadi W01 ini, ya kita pakai rumus ini dong. U0T. U0T, U2T sama dengan 0. Kalau W01 itu U0 C1 sama dengan 0. Nah, tapi di W11
Ini nih rumusnya udah ngikutin si yang rumus panjang ini. Karena ini adalah persamaan parabolik ya, dari soalnya ya. Kayak yang dikasih fungsi sama soalnya untuk nilai batasnya doang. Jadi misalnya U0T itu kan untuk x-nya 0. Atau U2T itu pas x-nya tuh di ujung banget, di ujung selang. Sama yang dikasih fungsi lagi tuh untuk UX0 itu pas T-nya 0. Jadi di luar itu tuh pasti pakai yang fungsi panjang-panjang ini. Oke, jadi W11 itu sesuai rumusnya ya. Hmm, aku tulis lagi deh. Di WIC+1 itu adalah 1 - 2 alfa kuadrat kali K per H kuadrat WIJ plus alfa kuadrat per H kuadrat WI plus 1 J WI minus 1 J. Oke, jadi nih, kita kalau menghitung W11 sama dengan 1 - 2. Ini akuratnya 1 ya, sama kayak bagian sebelumnya. Terus K sama H kuadrat ini dari soal bagian A ya. K-nya itu 0,05. H kuadratnya itu, maksudnya tuh hanya 0,5 dikuratin. Oke. Nah, karena ini W11, berarti kita pakai W10. Karena ini kan WIJ plus 1 ya. Berarti kan I-nya 1, J-nya 0. Ya. Plus ini 1 kali 0,05 per 0,5 kuadrat. Ini nih berarti WI-nya tambah 1 jadi 2. 0. WI-nya kurang 1 jadi 0,0. Oke. Nah, di WI1, W10, W20, dan W00 kan udah kita dapetin ya sebelumnya ya. Oke, dari yang atas ini. Dan ini kita lanjutin terus untuk semua X. Jadi berarti kalau untuk semua X kan berarti sampai W41 ya. Oke. W20 plus 43. Itu sama dengan 1, 2. W plus W3, W20 ya. Nah, baru terakhir W41. W41 kan X-nya 2 ya. Berarti pakai ngikutin ini dong, U2T sama dengan 0. Jadi suhu di ujung selang itu pasti selalu 0 dengan mengikuti batas-batas dengan mengikuti batas ini. Oke. Nah, sebenarnya tadi kan yang mau kita hampiri itu kan UXI 0,1. Berarti TK-nya itu kan 0,1. Nah, eh, sedangkan step size dari K kita tuh 0,05. Berarti kalau kita udah memiliki satu di belakang ini, berarti kan kita udah mulai menghampiri WI, hmm, TK sama dengan 0,05 di sini untuk semua yang di bawah ini. Ya, kalau belakangnya udah satu. Nah, berarti kalau kita mau menghampiri TK-nya sama dengan 0,1, berarti kita perlu iterasi sekali lagi dong. Karena dengan iterasi sekali lagi, 0,05 ini bakal ditambah dengan K lagi. Bakal ditambah dengan 0,05 lagi dan menjadi 0,1. Jadi, WI TK-nya sama dengan 0,1. Ini bakal tercapai di sini. Di iterasi kedua. Ini W02. Nah, ini kan dibatas ya, tadi U0 T2 di 0 lagi. Dan ini si berarti ini sekarang W12. Oke. Rumusnya masih sama persis.
yang dalam kurung itu tuh, yang dalam kurung depan ini bakal selalu sama ya, karena isinya tuh cuma alfa K sama H. Nah, ininya W10, salah. J-nya yang kurang satu ya, W11 plus 1 kali 0,05 per 0,5 kuadrat. Ini nih, W21 plus W01. Ya, ini kita lanjutin terus sampai W42 ya. Berarti 41 plus W21. Oke, las ya. W42 sama dengan U2 P2 sama dengan 0. Kak, ini gua nggak gua hitung ya guys. Mager. Tapi kelihatan kan, kayak ini nih WIJ kan udah diketahui ya. Jadi kayak ini misalnya kita mau hitung W11. Kan W10-nya yang ini satu. W20 ada, W00 ada. Kayak semua di sini tuh ada nilainya. Dan yang di iterasi kedua tuh pakai W11 yang dari sebelumnya, W21 dari sebelumnya, dan W01 dari sebelumnya. Jadi kayak dimasukin-masukin aja. Nah, jadi yang C, disuruh bandingkan hasil B dengan solusi eksaknya. Oke, solusi eksaknya itu harusnya UXT itu nilainya tuh mengikuti si fungsi ini. E min P, E min, E pangkat min, Pi kuadrat T sin Px. Nah, hasil B itu apa sih? Kan hasil B itu kan U X I 0,1. Hasil B itu tuh semua ini. Literally semuanya. Ini adalah U X I 0,1. Jadi ya, jadi ya misal ini yang W02 ya itu namanya UX 0,1. W12 itu adalah UX1 0,1. Yang 22 tuh UX2 0,1. Ini UX3 0,1 dan ini adalah UX4 0,1. Jadi kalau mau dibandingin dengan solusi eksaknya, solusi eksaknya itu kan UXT ya. Ya, hasil ini bandingin dengan U0 0,1 dimasukin ke rumus ini. Tahu di sini tuh hasil dari ini nih bandingkan dengan, ini kan X1 ya. Tadi X1 kita tuh 0,5 ya. 0,5 dan 0,1 dimasukin ke rumus yang ini untuk dibandingkan. Jadi kayak disesuaikan aja sih X sama T ini. Oke. Untuk yang beda maju dia mau nanya nggak? Oke. Kalau aman kita lanjut ke metode berikutnya ya. Jadi untuk PDP ini ada dua metode lagi, yaitu metode beda mundur dan metode Crank-Nicolson. Nah, mereka tuh berbeda dengan metode beda maju. Karena di metode beda maju ini, kalian tuh literally bisa menghitung semua titik. Kayak dengan modal batas di selang, batas di kiri selang, batas di kanan selang, dan batas di T sama dengan 0. Kalian bisa menghitung W di semua titik sampai T-nya literally infinite pun bisa. Nah, kalau di metode beda mundur sama di Crank-Nicolson, itu tuh nggak bisa. Di hmm, metode beda mundur,
Itu tuh bentuk persamaannya. Kurang WI J min 1 minus alfa kuadrat kali WI plus 1 J minus D per alfa kuadrat sama dengan 0. Oke. Atau misal nih, aku pindah-pindah ke ruasnya aja. Jadi aku cuma nyisain WIJ di sini. Kan bakal jadi WI J min 1 plus alfa kuadrat WI plus 1 J min 2 WIJ plus WI min 1 J per H kuadrat. Kan? Nah, oke. Eh, Sebenarnya bukan mutlak nggak bisa untuk semua titik sih. Ini nih bisa untuk grid yang kecil. Cuman kalau kayak gridnya tuh udah besar dan banyak nilai yang tidak diketahui di tengah-tengahnya, ini nih nggak bisa dihitung. Kayak kita ini nggak bisa pakai ini untuk menghitung semua titik. Misalnya aku ngambil W apa ya W45 deh misal. W45. Kan bakal jadi W44 plus alfa kuadrat W hmm, 5 W55 dikurang 2 W45 plus apa? W1 cok. Sorry. W3,5 per alfa kuadrat. Oke, jadi kayak lebih ke apa ya? Kayak kita ini mau menghitung sesuatu di T sama dengan 5 dengan titik lain yang juga udah di T sama dengan 5. Bukan T sama 5 sih. Apa sih? K sama dengan 5. Sorry. K sama dengan 5. Jadi intinya tuh di T yang iterasi kelima. Nah, ini nggak bisa. Karena untuk nyari K yang untuk nyari nilai apa ya? Untuk nyari hasil W di suatu K, kita tuh pasti nyarinya tuh pakai titik-titik di K sebelumnya dong untuk ngitungnya. Kalau kayak gini kan banyak yang unknown gitu loh. Kayak ini unknown kan. Nah, kayak kita misal mau hitung nih W55. Ini kan rumusnya kayak WIJ min 1 W54 plus alfa kuadrat W65 minus 2 plus W45. Nah, kayak W45 ini membutuhkan W55 dan W55 ini juga membutuhkan W45. Dan mereka tuh sama-sama nggak diketahui. Jadi untuk grid yang terlalu gede dan terlalu banyak yang unknown nilainya, ini nggak bisa dihitung dan nggak bisa diiterasi. Jadi kalau ada soal kayak gini nih, biasanya tuh gridnya bakal kecil banget. Oke. Dan ntar ya, nanti aku bakal kasih contohnya. Ini ada metode Frank Nicholson. Nah, ini mirip-mirip sama beda mundur. Ini kayak iterasinya itu hanya bisa dihitung untuk grid yang kecil. Oke, nah kalau grid coba lihat. Frank Nicholson itu bentuknya W1 dikurang WIJ per K minus alfa kuadrat per 2. Jadi 2 WIJ alfa kuadrat plus WI plus 1 J plus 1 minus 2
Sama dengan nol. Oke, nah contoh dari soal ini nih, soal UAS tahun lalu sih yang keren Nicholson. Bentar ya. Ya, ini sebenarnya udah dikerjain ya sama awal tadi di share di line, tapi aku bakal coba jelasin ulang ya. Bentuk atas gini tuh kalau ditulis terus ekuivalen dengan ini ya, U X T minus T plus alfa kuadrat ini alfa kuadrat U X T. Oh, jadi persamaan parabolik itu ya, cuman bentuknya beda aja. Nah, dengan alfa kuadrat sama dengan satu ya, tentunya. Kenapa gue plus ya? Sorry, sama dengan. Jadi ini persamaan parabolik bentuk umumnya. Oke, ini keren Nicholson ya. Dia kayak udah ngasih batas X-nya tuh dari 0 sampai 3, T-nya dari 0 sampai 1, terus K-nya satu, hanya satu. Oke, dengan K sama 1, K sama 1, dan alfa kuadrat sama dengan 1. Yang A tuliskan sama berat terkait. Nah, ini nih yang rumus panjang ini. Jadi, WI J plus 1 minus WI J. Ini kan per K ya, karena K-nya 1, gue nggak tulis ya. Minus per 2, alfa 1. Oke, nah terus yang dalam kurung ini kan dua-duanya tuh, ini per H kuadrat, ini juga per H kuadrat. Karena hanya satu, jadi gue nggak akan tulis ya. Jadi gue bakal langsung WI plus 1 J minus 2 WI J plus WI minus 1 J plus WI plus 1 J plus 1 minus 2 WI J plus 1 WI minus 1 J-nya plus J plus 1. Oke, nah tadi kan tujuan kita untuk melakukan PDP ini, kita kan mau iterasi untuk J, untuk J yang ke depannya dong. Kita selalu mau iterasi untuk J plus 1 kan, yang untuk nilai J yang lebih gede. Jadi kita bakal kelompokin yang J-nya plus 1 semua. Jadi ini ada WIJ plus 1, terus di sini tuh tadi ada apa ya? Ada min setengah kali min 2 WIJ plus 1. Berarti kan plus 1 WIJ plus 1. Jadi ini 2 WIJ plus 1. Terus di sini tuh ada min setengah kali WI plus 1 J plus 1. Ya, dan ada lagi minus setengah kali WI min 1 J plus 1. Ya, dan sisanya gue lempar ke kanan ya. Jadi kanan tuh sisaannya ada setengah WI min 1 J plus setengah WI plus 1 J. Oke. Ya, intinya kalau udah dirapiin, misalnya itu bakal jadi gini. Memang deh, disuruh buat titik-titik buat titik-titik diskritisasi dan nilai U pada titik yang telah diketahui. Jadi ini nih disuruh membuat grid. Oke, yang pertama. Sabar, kenapa gini? Oke, berikan H. Nah, itu kan komponen diagonal, komponen horizontal maksudnya. Jadi batas X ya kita ambil. X itu kan dari 3 sampai 0 per N. Kita dapat N-nya sama dengan 3 per 1 karena hanya satu ya. Oke. Terus untuk komponen vertikal kan, kan. Terus vertikalnya tuh T ya. Jadi batas T-nya 1 min 0
Terus M ini jumlah subinterval untuk yang vertikal. Jadi M-nya tuh ya 1/1 sama 1. Jadi bentuk gridnya tuh bakal bentuk seperti ini. Jadi dari detik awal dia tuh bakal ada yang ke samping sebanyak 3. Ini 1, 2, 3. Ini dari X0, ini akan ada X1, ada X2, dan ada X3. Sorry kalau nggak rapi ya. Dan dia bakal naik 1 karena M-nya 1. So, ya. Jadi di sini ini ada T0, dia naik 1, ada T1. Oke, terus kita hubung-hubungin semuanya. Oke, pokoknya itu ada 8 titik ya. Ya. Jadi titik kita ada 8, dan kita disuruh berikan nilai U pada titik yang telah diketahui. Nah, diketahui dari mana? Diketahui dari informasi pada soal. Jadi, ada informasi UX0 sama dengan 3X min X kuadrat. UX0 itu kan berarti yang dempet dengan sumbu X ya, atau di Y sama dengan 0. Berarti semuanya X, X0, X1, X2, dan X3 ini. 4 titik yang di bawah ini. Oke, terus ya. UX0 sama dengan 3X min X kuadrat. Oke, aku belum definisi lagi. Kan X itu kan A plus I kali H ya. Berarti X0 sama dengan A atau sama dengan 0. X1 sama dengan eh, sat- satu ya. Hanya 0, hanya kan satu ya. Hanya satu. Jadi X2-nya tuh 2, X3-nya tuh 3. Oke. Terus juga TJ itu kan C plus J kali K. Udah jelas T0 sama dengan 0 dan T1 sama 1 ya. Nah, T kita cuma dari 0 sampai 1 dan K-nya 1. Oke. Jadi aku mungkin dulu. Ini 0, ini 1, ini 2, ini 3, dan ini 0, ini 1. Oke. Tadi suhu di masing-masing titiknya. Nah, kita bisa mengikuti kesamaan ini. Kalau gue masukin X-nya 0 kan 3 kali 0 min 0. Jadi di sini tuh sama dengan 0. Di sini itu kan UX1,0, di mana X1-nya tuh 1. Berarti U10 sama dengan 3 min 1. U10 sama dengan 2. Ya. Nah, di sini ini U20 sama dengan 6 minus 4. U20 sama dengan 2. Di sini U3,0 sama dengan 9 minus 9. U30 sama dengan 0. Terus ada juga informasi U0T. U0T itu berarti yang mepet kiri ya, mepet di sini. Jadi berlaku untuk titik ini dan titik ini juga sebenarnya. Jadi U0T itu sama dibilangnya U0T sama dengan T. Oke. Yang ini sebenarnya kan di sini kan tadi kita hitungnya 0 ya, pakai yang aturan satunya lagi. Tapi di sini kan T0-nya 0 ya. Jadi ya U00 sama dengan 0 dong. Ya sama aja ya. Kalau di sini nih. Ini kan U0 nilai T-nya kan 1. Nah, sama, berarti di sini sama 1 suhunya. Apa? Nilai U-nya. Itu tadi ada aturan U3T sama dengan T. Dan ini yang bakal kita pakai di sini. U31 sama dengan 1. Oke. Dan nilai U-nya itu udah habis ya. Berarti tersisa 2 titik kan yang kita nggak ketahui. Ini kita anggap P1 dan ini kita anggap P2. Karena nggak ada batas yang menjelaskan
kondisi U di titik tersebut. Oke. Nah, baru nih di C disuruh hitung nilai hampiran pada titik yang belum diketahui yaitu P1 dan P2 ini. Tuh. Nah, gimana caranya? Caranya tentunya dengan menggunakan metode Craig-Nicholson yang udah kita jabarkan di bagian A. Oke. Jadi idenya dari bentuk panjang gini, kita mau ngehasilin P1 dan P2. Nah, P1 dan P2 itu apa sih? P1 itu adalah W di titik 1,1. Ya enggak, P1 itu 1,1 karena dia di dengan U di X1, T1 ya. Dan P2 itu adalah W21. Yang dia itu adalah U untuk di titik X2 dan T1. Oke. Jadi kita mau ngakalin supaya di persamaan ini muncul W11 dan W21. Jadi salah satu caranya adalah gue bakal ngambil nilai ngambil nilai I-nya 1 dan J-nya 0. Jadi dari bagian A ngambil I sama dengan 1 dan J sama dengan 0. Sehingga 2 W1 2 W11 dikurang setengah W21 minus setengah W01 sama dengan setengah W00 plus setengah W20. Ya. Ini kan 2W11 ini per 1 ya, atau yang kita nggak ketahui ya. Kurang setengah W21 kita juga nggak ketahui ya. Ini setengah, nah W01 ini kita tahu. W01 itu yang ini dong, yang ini. Kurang setengah kali 1 sama dengan setengah W00 di sini, yang nilainya 0. Sorry. Plus setengah W20. Itu berarti posisinya tuh yang ini, yang 2. Oke. Jadi kita dapat 2W11 ini setengah W21. Ini gue langsung aja ya. Di kanan tuh berarti ada satu ditambah setengah. Ini ya, 32 ya. Oke. Nah, ini kan baru ada satu persamaan dan ada dua nilai yang tidak kita ketahui kan. Oleh karena itu, kita nyari satu persamaan lagi. Oke. Dan cara biar muncul si W11 sama W21 itu lagi adalah dengan mengambil I-nya 2 dan J-nya tetap 0. Sorry, di bagian. Ambil I-nya tuh 2 dan J-nya tetap 0. Oke. Jadi kita bakal dapetin 2W21 min setengah W31 setengah W10 min setengah W30. Oke. Jadi ini W21 yang kita nggak tahu. Kalau W31 tahu ya. W31 tuh yang di ujung ini. Satu nilainya. Setengah W11 ini kita nggak tahu. W10 tuh ini 2 plus setengah W30. W30 di sini 0. Jadi 2W21 min setengah W11. Ini kanannya 1 tambah setengah lagi, 3/2 juga. Oke, jadi kita tinggal ngumpulin kedua persamaannya. Oke, nih, ya, bisa di kan ada dua variabel yang tidak diketahui dan ada dua persamaan. Jadi ini 2W11. Ini 2W21 min setengah. Oke, ya biar bisa dieliminasi ini kali kali 8 ya. 15W11 minus apa gue pakai 8? Sorry, 4. 8W11 minus 2W21 sama dengan 4 kali itu berarti 6 ya. Ini 2W21 minus setengah W1.
Dari bilang kita tambahin ya. Yang jadinya 8 min setengah itu 7,5. 7,5. 15 per 15 per 2. Ya, dapat W satu-satunya sama dengan 1. Ya, dari sini kita bisa langsung aja sih. W21 sama dengan 1 per 2 plus setengah W11. Yang persamaan keduanya. W21 plus ini per 2. W21-nya berarti 4 per 2 tuh 2 bagi 2 1 ya. Oke, dapat deh. W11-nya 1. W21-nya 1. Oke, udah deh. Kan yang mau dicek, hitung nilai hamilan kayak gitu yang menurut ketahuinya. Tuh, udah, jadi udah kehitung semuanya. Didapat ini P1 ya, tadi dan ini P2. Jadi P1 di P1 tuh ya, 1, di P2 juga 1. Oke, udah deh. Nah, ini yang gue masuk tadi di metode Kronig-Coulson gitu tuh, grid-nya tuh cuma boleh kecil doang. Jadi di sini kan kebetul ya, kalau grid-nya kecil ini yang tidak diketahui itu cuma ada 2 titik kan. Jadi kita bisa akalin dengan bikin kayak suatu persamaan gitu untuk nyari W di masing-masing titik. Nah, untuk beda mundur tuh kasusnya bakal mirip-mirip kayak gitu juga. Cuman gue nggak ada nemu soalnya yang mirip. Kayak sebagian besar soal dulu pasti kayak ini kosong terus. Ya, oke, udah sih. Ada yang mau nanya nggak? Kalau nggak ada yang mau ditanya lagi, kayaknya aku cukupin sampai sini dulu ya guys malam ini. Oke, thank you guys. Makasih, Bray. Thank you, bro. Sama-sama.